melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah. Selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya. Tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan nggak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Gitu. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif gitu. Belum pernah saya lihat, saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan mengexaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik. Bahkan untuk menggugatnya pun harus seorang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis. Sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang boleh ilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Asegaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha, ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak menyebutnya terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, gak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temennya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamatnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab,
maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori ini ada orang yang batal-batalin nasab alawi nih gitu. Kaget itu seperti mengira kalau Mbah Hashim itu ngerokok, mengharamkan rokok gitu, untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Irama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telah sejarah, telah filologi, terus telah DNA. Gus Rumail di acara yang diadakan oleh Rabithah Alawiyah mulai dari tadi pagi, beliau ikut menyampaikan sambutan bahwa tesis dari Kiai Jainuddin Utsman tidak lain hanyalah sebatas clipping dan makalah. Juga beliau mengatakan dengan mengutip yang telah disampaikan oleh seseorang bahwa ilmu nasab adalah ilmu bangkai. Menurut saya pribadi ini kuranglah bijak ketika mengatakan bahwa tesis adalah sebatas clipping dan makalah. Juga ilmu nasab adalah ilmu bangkai, karena tesis adalah suatu kajian ilmiah, tentunya sangat berbeda dengan sebatas clipping dan makalah, sangatlah jauh berbeda. Juga ilmu nasab dikatakan sebagai ilmu bangkai, ini juga tidak bijak sekali. Meskipun Kiai Jainuddin Utsman Al-Bantani tidak bisa hadir di acara Rabithah Alawiyah dengan alasan yang sampai saat ini kita belum tahu pastinya, tapi yang jelas beliau memiliki alasan kenapa sampai beliau tidak bisa hadir. Sebenarnya dari Rabithah Alawiyah itu cukup simpel sebenarnya untuk membuktikan bahwa nasab mereka benar-benar tersambung sampai kepada Rasulullah SAW, karena yang dipermasalahkan oleh Kiai Jainuddin Utsman di dalam tesisnya yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tinggal membuktikan saja bahwa Ubaidillah ini benar-benar ada, bukan tokoh fiktif. Sebutkan dasar-dasarnya, baik dari kitab kalian, kitab di luar kalian, yang menjadi dasar yang memperkuat. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya, tapi belum bisa membuktikan yang kuat. Ya kalau dari kitab kalian itu sih maklum, karena kalian yang membikinnya dari kaum Pahlawi. Juga dengan hadirnya tesis Kiai Jainuddin Utsman Al-Bantani ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, banyak sekali kedok-kedok kejahatan-kejahatan dari klan Pahlawi yang telah mereka lakukan, yang terbongkar setelah adanya tesis Kiai Jainuddin Utsman Al-Bantani. Di antaranya pemalsuan makam, pembelokan sejarah, juga doktrin-doktrin, ajaran-ajaran khurafat yang dinilai sangat jauh dari ajaran agama Islam. Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Seharusnya kita sebagai umat Islam, ya meskipun kebenarannya nanti
siapakah yang benar antara Kiai Jimuddin Usman Alfanti atau Robito Alawiyah, tetapi hadirnya kasus Kiai Jimuddin Usman Alfanti telah membuka begitu banyak penyelewengan dari mereka. Ya, semoga kita semua benar-benar ingin mencari kebenaran, bukan hanya pembenaran. Sekali lagi, mencari kebenaran bukan hanya sebatas pembenaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.